Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Allahumma hamidtu al-kalam izama wa nabiyyi. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita membahas tentang adab bergaul, adab seorang guru atau pengajar, dan adab murid. Bahwa kita ketahui adab adalah lebih mulia daripada ilmu, karena kedudukannya iblis berilmu tapi tidak beradab. Adab adalah sebagaimana akhlak mulia yang telah dibawa Rasulullah SAW dalam misi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Ketahuilah bahwa sahabatmu yang tak pernah berpisah denganmu, entah dalam keadaan diam, bepergian, tidur, diam, bahkan dalam hidup dan matimu adalah Tuhan penciptamu. Selama engkau mengingatnya, niscaya dia menjadi teman dudukmu. Sebab Allah Subhanahu wa taala berkata, Aku adalah teman duduk bagi orang yang berzikir kepadaku. Selama hatimu sedih karena tak mampu menunaikan kewajiban agama, maka dia senantiasa menyertaimu. Sebab Allah Subhanahu wa taala berkata, Aku berada bersama mereka yang hatinya sedih karenaku. Apabila engkau betul-betul mengenalinya, niscaya engkau akan menjadikannya sebagai sahabat, dan niscaya yang engkau akan meninggalkan yang lainnya. Jika engkau tak mampu melaksanakan hal itu setiap waktu, maka engkau harus menyediakan waktu di malam hari dan di siang hari untuk kau pergunakan berhalwat bersama Tuhan. Berhalwat itu maksudnya adalah berzikir kepada Allah, berzikir kepada Allah sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhalwat di Gua Hira, menyepi, tapi bukan menyepi di dalam zaman kita saat ini tidak perlu ke gua gitu. Jadi berhalwat, berzikir kepada Allah, mengasingkan diri dengan maksud untuk khusyuk bersama Allah. Tetap bekerja sebagai suami atau sebagai pekerja, tidak menampilkan keduniaan. Kalau menampilkan keduniaan itu salah. Jadi tetap dunia jalan, itu yang benar, bukan meninggalkan dunia. Karena jika meninggalkan dunia itu kita melanggar juga mencari nafkah segala macam itu. Jadi tetap, karena Rasulullah pun berdagang. Jadi ada waktu-waktu tertentu beliau melaksanakan halwat. Jadi ini perlu dipahami. Jadi juhud, yang dimaksud juhud itu juga adalah di dalam hatinya tidak cinta dunia, akan tetapi dia tetap, dunia tetap ada, bekerja ya sebagaimana jadi presiden, jadi pegawai, jadi pengusaha, jadi petani, pedagang, apapun profesinya dalam kehidupan. Rasulullah SAW itu
senang melihat muslim yang kuat dalam segala hal, dalam dunianya, dalam akhiratnya. Jadi begitu pengertiannya. Berhalwat bersama Tuhan dan merasakan kenikmatan bermunajat kepadanya. Berkenan dengan hal itu, engkau harus mengetahui adab-adab menjalin hubungan dengan Tuhan, yaitu menundukkan kepala, menjaga pandangan mata, mengkonsentrasikan pikiran, senantiasa diam, menenangkan anggota badan, segera mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, tidak menolak takdir, senantiasa berzikir dan berpikir, mengutamakan yang hak atas yang batil. Putus asa dari makhluk, tunduk dengan perasaan hormat, risau diliputi oleh rasa malu. Tenang dalam berusaha karena yakin atas jaminannya. Nah, kan? Tenang dalam berusaha, dalam bekerja, dalam mencari dunia. Bertawakal kepada karunia Allah Subhanahu wa taala. Semua ini harus menjadi karaktermu sepanjang siang dan malam. Itulah adab menjalin hubungan dengan teman yang tak pernah berpisah dengannya. Adapun semua makhluk dalam waktu tertentu akan berpisah dengannya. Itu adab bergaul. Jadi adab bergaulnya bergaul kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablu minallah. Nah, hablu minan nas, begitu juga. Kita ambil dari sini, nanti kita aplikasikan. Itu adalah adab seorang alim atau guru. Jika engkau seorang alim, maka adab yang harus kau perhatikan adalah sabar, selalu santun, duduk dengan wibawa, disertai kepala yang tunduk, tawadu, rendah diri, tidak takabur terhadap semua hamba kecuali pada mereka yang jolim, dengan tujuan menghapus kejolimannya. Bersikap tawadu dalam setiap majelis dan pertemuan, tidak bersenda gurau, menyayangi murid, berhati-hati terhadap orang yang sombong, memperbaiki negeri. Nah, ini memperbaiki negeri dengan cara yang baik dan tidak marah, tidak malu untuk mengaku tidak tahu, memperhatikan pertanyaan si penanya dan berusaha memahami pertanyaannya, mau menerima hujah dan mengikuti yang benar dengan kembali kepadanya manakala ia salah, melarang murid mempelajari ilmu yang berbahaya dan mengingatkannya agar tidak menuntut ilmu untuk selain ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ilmu yang berbahaya ini artinya ilmu yang negatif, ilmu hitam gitu, yang di luar jalur daripada ilmu keislaman, yang tidak ada sanadnya, yang artinya menjadikan mudarat bagi kehidupan dunia akhirat, yang membawa kepada syirik. Nah, itu maksudnya. Kalau kayak thariqah, tasawuf itu bukan, itu malah dianjurkan untuk fardu ain. Tidak ada tuh. Melarang murid sibuk dengan hal-hal yang bersifat fardu kifayah sebelum menyelesaikan yang fardu ain atau yang wajib, seperti sholat 5 waktu, puasa dan lain-lain, puasa Ramadan. Adalah perbaiki yang lahir dan batinnya dengan takwa, serta membekali dirinya terlebih dahulu dengan sikap takwa terhadap tersebut agar sang murid bisa mencontoh amalnya, kemudian mengambil manfaat dari ucapannya atau hikmah daripada ucapannya, kalam-kalamnya. Adab yang ketiga yaitu adab seorang murid.
Jika engkau seorang murid, maka adab yang harus dimiliki oleh seorang murid terhadap gurunya adalah mendahuluinya dalam memberi hormat dan salam. Tidak banyak berbicara di hadapannya, tidak mengatakan apa yang tak ditanya oleh gurunya, tidak bertanya sebelum diberi izin, tidak mengungkapkan sesuatu yang bertentangan dengan ucapannya. Misalnya dengan berkata, pendapat si fulan berbeda dengan ucapannya. Tidak menunjuk sesuatu berseberangan dengan pendapatnya. Jadi karena Islam itu luas, jadi kita tidak boleh pendapat ini pendapat ini, kita bisa ambil itu, tapi tidak bisa membuat kurang adab atau sul adab kepada guru, perilaku jelek kepada guru. Bahwa Islam itu luas, macam-macam pendapat kan gitu. Berbeda pendapat itu biasa. Mulai zaman sahabat Rasulullah itu berbeda pendapat sudah biasa. Tidak menunjuk sesuatu yang berseberangan dengan pendapatnya sehingga terlihat dia lebih tahu tentang yang benar daripada gurunya. Nah, itu tidak boleh. Tidak bertanya kepada teman duduk gurunya dalam majelisnya. Tidak menoleh ke sekitarnya, melainkan dia harus duduk dengan menundukkan pandangan disertai sikap tenang dan etika sebagaimana ketika menunaikan sholat. Masya Allah, ini adabnya nih. Murid juga tak boleh banyak bertanya ketika guru sedang bersama. Jika guru berdiri, maka sang murid juga harus berdiri untuknya. Tidak diikuti dengan pembicaraan dan pertanyaan. Tidak bertanya kepadanya dalam perjalanan menuju rumah. Tidak berburu sangka pada perbuatan-perbuatan yang secara lahiriah tidak bisa diterima, karena ia lebih mengetahui rahasia di balik itu semua. Sehubungan dengan hal itu, perhatikan pertanyaan Nabiullah Musa alaihissalam kepada Nabi Khidir alaihissalam. Apakah engkau sengaja melubangi perahu itu untuk menenggelamkan penumpang? Sungguh kamu telah melakukan kesalahan yang besar. Surat Al-Kahfi ayat 71. Ia salah dalam menyikapi perbuatan Nabi Khidir karena bersandar pada apa yang tampak secara lahir. Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir dalam Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 60 sampai 82 yang tafsir maknanya sebagai berikut. Jadi tafsirnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه لا أبرح حتى أبلغ البحر أو أمضي حقبا. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Falamma balagha mahma'a binnihima nasyiya fatahazza billah fi bahri syarab. Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu, mereka lalai akan ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Falamma jawaza qala li fatahu atina anna laqad lakina min safari nahazan nasyab. Maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya, bawalah kemari makanan kita, sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini.
Qala ara'aita in awayna ila syahrati fa inni nasitu khuta wa ma ansanihu ila syaitan an ashkuruh wa attahazza sabila fil bahri azaba. Muridnya menjawab, tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali setan dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Qala jallika ma kunna naqifar tada ala asyarihim maqassas. Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Wa wazadda abadan min ibadina itannahu rahmatan min indina wa alamnahu min laduna ilma. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Nah, ilmu ini ilmu laduni maksudnya. Wallahu Musa hal atabi'uka ala an tu'allimani mimma ulinta rusda. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Qala innaka lan tastati'a ma'iya syabra. Dia menjawab, maksudnya Nabi Khidir menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. 68. Wa kaifa tasabiru ala ma lam tuhit bihi khair. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Qala satajiduni insya'allahu sabiran wala asilaka amra. Musa menjawab, insyaallah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam suatu urusanku. Qala fa inni taba'tani fala tas'alni an shay'in hatta uhdisa laka min dzikra. Dia berkata, jika kamu mengikutiku maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Nah, jadi jangan sekali-kali melihat sesuatu yang tidak kita tahu dari guru kita atau alim ulama atau wali-wali Allah itu sebelum mereka kasih tahu apa yang akan mereka lakukan. Setelah mereka memberikan penjelasan. Fantalaqa hatta iza raqiba fin safinati haraqah qala akharaqtaha litutariqa ahlaha laqad jitta rasi'an imra. Dia berkata, maka berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya menaiki perahu, lalu Khidir melobanginya. Musa berkata, mengapa kamu melobangi perahu itu? Akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya. Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Qala alam aqal innaka lan tastati'a ma'i syabra.
Khidir berkata, bukankah aku telah berkata kepada kamu, maksudnya itu Musa, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan bersabar bersamaku. Qala la tu'akhidhni bima nafsitu wa la turhiqni min amri usra. Musa berkata, janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah kamu membebaniku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقال له قال أقاتلت نفسا جافية بغير نفس لقد مت شيئا نكرا. Maka berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidir membunuhnya. Musa berkata, mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar. Qala alam aqul laka innaka lan tastata'a ma'iya sabra. Pokoknya ditanyakan lagi, dibalikkan lagi sama si Nabi Khidir, sesungguhnya kamu ini bukan orang yang sabar. Artinya begini, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku. Qala in sa'altuka an sam'in ba'daha fala tusahibni qad balagata min maduni usra. Musa berkata lagi, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sudah kali ini, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan ujur padaku. Fantalaqa hatta idza tayya ahla qaryah ta'ama ahlaha ba'abba'an yudaifuhuma bawajadda biha iddarra yuridu an yaqra ba'aqamah qala law syi'ta laka khawfata alaihi asrah. Maka keduanya berjalan hingga terhadap sampai para penduduk suatu negeri. Mereka meminta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir bocor. Maka Nabi Khidir menegakkan dinding itu. Musa berkata, jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu. Qala hadza firaqu baini wa bainika sa'unnabiyuka bitaqwili ma lam tastati alaihi sabra. Berkata Nabi Khidir, inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Kelak akan kuberitahu kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Amma safinatu fakkanat limasakina ya'maluna fi bahri fa'amratu an aibaha wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ashbah. Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera atau kapal. Bahtera adalah kapal 80. Wa ammal gulam fakanna abbawahu mu'minani fahassina an yurfiqahu ma
tahyana wa kufra. Dan adapun anak muda itu maka keduanya adalah orang-orang mukmin, dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Jadi Nabi Khidir ini melihat yang akan datang, bahwa anak itu kalau sudah besar bisa saja membawa orang tuanya menjadi kafir. Jadi bukan karena nafsu, tapi beliau mempunyai ilmu, yaitu ma'rifatullah. Beliau melihat masa depan anak itu yang kira-kiranya akan menjadi kafir dan membawa kedua orang tuanya kafir, maka dibunuhlah. Jadi bukan karena nafsu. Wa amma jiddaru fakana li gulamaini yatiman maini fil madinati wa kana tahtahu kanrul lahuma wa kana abu humma sholliha fa arada rabbuka ay yablugo asudahumma wa yastahriza kanjahuma rahmatan min rabbika wa ma fa'altuhu an amri jallika ta'wilu ma lam tasfi alaihi syabra. Dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anak itu, dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu bapaknya. Jadi Nabi Khidir lagi memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tuanya, ibu bapaknya, untuk dapat anak lagi yang soleh dan tidak seperti anak yang atau minta pengganti kepada Allah daripada anak yang soleh. Wa yas'alunaka an jil qurnaini was'alunaka an jil qurnaini qul sa'atlu alaikum minhu zikra. Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Sedang ayahnya adalah seorang yang saleh, maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhan. Dan bukanlah aku melakukan itu menurut kemauanku sendiri atau hawa nafsuku. Demikian itulah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Menurut ahli tafsir, murid Nabi Musa alaihissalam itu ialah Yusha bin Nun. Jadi Yusha bin Nun, murid Nabi Musa yang berjalan menghantar kepada pertemuan sehingga ketemu Nabi Khidir, itu namanya Yusha bin Nun. Menurut ahli tafsir, hamba di sini ialah Khidir atau Nabi Yubah Khidir, dan yang dimaksud dengan rahmat di sini ialah wahyu dan kenabian. Sedang yang dimaksud dengan ilmu ialah ilmu tentang yang gaib, seperti yang akan diterangkan dengan ayat-ayat berikut. Dari Ubay bin Ka'ab, Rasulullah SAW bersabda, pada suatu ketika Musa berbicara di hadapan Bani Israel. Kemudian ada seorang yang bertanya, siapakah orang yang paling pandai? Musa menjawab, aku. Dengan ucapan itu Allah mencela, sebab Musa tidak mengembalikan pengetahuan suatu ilmu kepada Allah. Kemudian Allah mewahyukan kepada Musa, sesungguhnya aku memiliki seorang hamba yang berada di pertemuan antara laut Persia dan Romawi. Hambaku itu lebih pandai daripada kamu. Musa bertanya, ya Rabb, bagaimana caranya aku bisa bertemu dengannya? Maka dijawab, bawalah seekor ikan yang kamu masukkan ke dalam suatu tempat di mana ikan itu menghilang, maka setelah hambaku itu berada. Kemudian Musa pun pergi. Musa pergi bersama seorang pelayan bernama Yusha bin Nun
keduanya membawa ikan tersebut di dalam suatu tempat hingga keduanya tiba di sebuah batu besar. Mereka membaringkan tubuhnya sejenak lalu tertidur. Tiba-tiba ikan tersebut menghilang dari tempat tersebut. Ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut. Musa dan pelayannya merasa aneh sekali. Lalu keduanya terus menyusuri dari siang hingga malam hari. Pada harinya Musa berkata kepada pelayannya, "Bawalah kemari makanan kita, sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini." Al-Kahfi 62. Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. 64. Al-Kahfi 64. Ini tafsirnya ini. Adab seorang anak, jika engkau mempunyai kedua orang tua, maka adab seorang anak kepada kedua orang tuanya adalah memperhatikan ucapan mereka, berdiri manakala mereka berdiri, mengerjakan perintah mereka dan tidak berjalan di depan mereka, tidak meninggikan suara di atas suara mereka, menyambut panggilan mereka, mencari ridho mereka, merendahkan diri di hadapan mereka, tidak mengungkit-ungkit amal bakti yang telah dilakukan kepada mereka, tidak menatap mereka secara tajam, tidak bermuka masam kepada mereka, dan tidak pergi kecuali dengan izin mereka. Ketahuilah setelah itu manusia terbagi atas 3 kelompok, sebagai teman, sebagai kenalan, atau sebagai orang awam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.